Halo warga rebahan. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini kita akan beralih dulu ke film zombie, yaitu adalah I Love, yang berasal dari Korea Selatan. Dirilis pada tanggal 24 Juni 2020, disutradarai oleh Ai Cho. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung aja putar intronya. Senangnya hatiku turun panas demamku. Kini aku bermain dengan ria. Film diawali dengan diperlihatkan seorang cowok yang sedang tidur. Cowok tersebut bernama Junwo. Junwo sendiri adalah seorang gamers yang nampaknya baru bangun tidur, mungkin karena semalaman dia live streaming. Dan akhirnya dia mencuci mukanya. Lalu Junwo menemukan surat dari orang tuanya yang nampaknya meninggalkan Junwo dari rumah. Lalu Junwo kembali lagi lanjut main game. Anjir, PUBG dong. Dan tiba-tiba temannya sesama bermain game dikejutkan dengan tayangan di TV. Junwo pun langsung menghidupkan TV-nya. Dan betul saja langsung ada peringatan darurat. Lalu orang-orang di sekitar Junwo berteriak dan pada lari ketakutan. 서울 강북권 일부에서 속을 수립입니다. 이에 선고는 Serta mereka saling menggigit. Nampaknya suasana makin kacau. Lalu Junwo mencoba menelpon seseorang, tapi tiba-tiba mobil pemadam kebakaran menabrak gedung. Dan di depan mata Junwo dia melihat seorang anak yang menggigit ibunya layaknya zombie. Lalu di balik pintu Junwo mendengar suara. Junwo pun mencoba mendekati suara tersebut. Dan tanpa diduga seorang lelaki langsung masuk ke kamarnya. Serta dia pun mengaku tetangganya. Tapi karena Junwo takut, dia pun mengusirnya. Dan berkali-kali diusir oleh Junwo, tapi dia tetap tidak mau keluar. Sampai pada akhirnya dia mencari alasan untuk meminjam toilet Junwo sebentar. Junwo pun mengizinkannya. Lalu di berita menginfokan tentang penularan wabah zombie. Salah satunya adalah digigit zombie dan dia akan menjadi zombie juga. Junwo yang mendengar hal tersebut langsung mengambil pisau dan menodongkan ke pria tersebut. Karena Junwo takut bahwa pria tersebut telah terinfeksi atau telah digigit oleh zombie. Tapi pria tersebut tidak mengaku bahwa dia telah terinfeksi. Dan benar saja mata pria tersebut langsung merah dan berubah menjadi zombie. Langsung menyerang Junwo. Junwo pun berusaha mendorongnya keluar, sempat Junwo kesusahan gitu. Tapi untung saja dia berhasil dan menutup pintunya dan nggak jadi tergigit gitu. Lalu Junwo menghalang pintunya dengan kulkas agar tidak dimasuki oleh zombie. Junwo pun mencoba menghubungi ibunya, tapi kayaknya nggak bisa gitu. Lalu Junwo mendapat pesan dari ibunya. Isi pesan tersebut menyuruh Junwo untuk tetap di rumah dan mengunci pintu. Malamnya Junwo menghitung persediaan makanannya. Di hari keduanya Junwo terbangun dan melihat ke TV yang masih membahas tentang penularan wabah zombie. Junwo masih mencoba menelpon orang tuanya, tapi sinyal masih tetap tidak ada. Junwo pun memfoto dirinya dengan tulisan sebagai berikut, lalu ngepostnya di sosmed. Junwo pun scrolling HP-nya dan melihat postingan orang yang lagi kesusahan mencari sinyal, sampai dia manjat di tepi gedung. Tapi dia malah terjatuh. Dan di TV melihatkan video amatir penyerangan para zombie. Lalu Junwo berencana mencari sinyal dengan menerbangkan drone-nya. Dan di kamera drone tersebut terlihat ya masih banyak zombie-zombie berkeliaran.
Dan akhirnya Junwo mendapatkan sinyal dan langsung menelpon ayahnya. Tapi baterai drone-nya malah habis. Walaupun keadaan di luar sangat kacau dan dikelilingi oleh zombie, Junwo masih memainkan game PUBG-nya. Anjir. Dan tiba-tiba jaringannya hilang. Kena karma nggak tahu. Malamnya Junwo mendengar orang yang sedang berlari dan dia melihat seorang poluan yang sedang dikejar oleh zombie. Poluan tersebut menembak dan hampir saja mengenai kepala botaknya Junwo. Anjim. Terlihat ya poluannya sendirian melawan zombie-zombie tersebut. Tapi sayangnya peluru pistol poluan tersebut habis. Dan di saat dia mau ngisi peluru lagi, para zombie pun menyerang dan sampai menggigit poluan tersebut. Junwo yang melihat pun dia berteriak-teriak. Dan zombie pun membawa poluan tersebut. Anjir, kayak sinetron. Mayatnya Pak Ali dibawa kabur sama anjing. Dan dikarenakan suara Junwo yang keras, sampai ada zombie yang mendobrak-dobrak pintunya. Ternyata zombinya berhasil masuk. Tapi untung saja Junwo mempunyai ide untuk mengelabui zombie tersebut. Dan zombie tersebut terjatuh ke bawah. Lalu Junwo melihat poluan tadi yang sudah berubah menjadi zombie. Dan Junwo pun memperbaiki pintunya yang dirusak oleh zombie tadi. Hari-hari pun berlanjut, Junwo masih memilih untuk tetap di rumah. Makanannya pun udah mulai menipis. Di hari-hari berikutnya Junwo nampak udah mulai stres dan goyang-goyang anjir. Sampai Junwo menghayal bertemu dengan keluarganya, ayahnya, kakaknya, dan juga ibunya. Junwo pun mendapat pesan suara dari keluarganya, tapi pas membukanya jaringannya susah. Lalu Junwo sampai bergantung keluar dan berhasil mendapatkan sinyal. Isi pesan suara tersebut adalah keluarganya yang sedang diserang oleh zombie. Setelah mendengarnya, Junwo pun mengamuk dan menghancurkan barang-barang di kamarnya, sampai dia keluar dan memukuli zombie. Dan tiba-tiba gerombolan zombie datang yang akan menyerangnya. Kakinya pun dipegangi oleh zombie. Tapi untung saja dia bisa kabur dari gerombolan zombie tersebut dan bersembunyi. Dengan perlahan dan penuh kewaspadaan, Junwo kembali ke kamar apartemennya. Di belakangnya ternyata ada zombie. Tapi untung saja zombie tersebut buta dan tidak melihat Junwo. Dengan perlahan Junwo membuka pintunya dan masuk ke kamarnya. Dan hari pun terus berlanjut. Terlihat listrik udah pada mati, persediaan makanannya pun telah habis. Junwo yang putus asa pun memutuskan untuk bunuh diri. Tiba-tiba laser menyoroti wajahnya. Junwo berusaha untuk membatalkan bunuh dirinya. Dan ternyata ada seorang cewek di sebelah apartemen Junwo. Cewek tersebut bernama Yubin. Junwo pun menyapanya. Keesokannya mereka kembali lagi berkomunikasi. Lalu tiba-tiba Yubin dikejutkan dengan suara dan mengatakan kepada Junwo untuk nanti aja berkomunikasinya. Dan benar saja jebakan Yubin mengenai zombie. Di hari berikutnya terlihat Junwo kelaparan.
Hyobin pun mencoba melempari tali ke apartemen Junwo, tapi tidak kesampaian. Akhirnya Junwo menggunakan drone untuk membawa tali ke apartemen Hyobin. Setelah mengikat talinya, akhirnya Hyobin bisa mengirim Junwo makanan. Di saat Junwo sedang makan, dia dikejutkan dengan tali yang dilempari dari apartemen Hyobin tadi. Ternyata ada zombie yang mengetahui tali tersebut. Zombie tersebut mencoba memanjat menggunakan tali itu, dan sampai membuat Hyobin pingsan karena terkena meja. Anjir, zombinya bisa manjat, cuk. Dan terlihat ya Junwo mencoba menggagalkan aksi zombie tersebut menggunakan drone. Tapi drone-nya malah ditangkap oleh zombie. Hyobin yang terbangun dari pingsannya langsung memotong tangan zombie tersebut. Dan zombie pun terjatuh. Persediaan makanan Junwo tidak mencukupi dan dia berniat untuk mencarinya di apartemen sebelah. Junwo pun mengumpulkan beberapa makanan dan menemukan beberapa peralatan yang dibutuhkan. Junwo pun mengirimkan beberapa makanan dan peralatan ke Hyobin. Besoknya mereka bisa saling berbicara menggunakan telepon perang atau telepon Roger lah, nggak tahu lah namanya anjir. Dan mereka membuat mie bareng, nggak bareng juga sih, sambil teleponan lah. Serta mereka pun ngobrol dan sama-sama curhat. Dan tiba-tiba gerombolan zombie akan datang ke kamar Hyobin. Junwo pun menanyakan lantai berapa yang ditempati Hyobin. Dan untung saja Junwo berhasil mengalihkan perhatian para zombie dengan menelpon telepon umum di apartemen Hyobin. Karena tempatnya tidak aman, mereka mengemaskan barang-barangnya masing-masing untuk pergi ke lantai 8. Hyobin pun terjun dari apartemennya menggunakan tali. Dan sempat terjadi baku hantam dengan zombie-zombie. Hyobin pun melihat pistol dan mendapatkannya, tapi malah dihadang oleh zombie. Tapi untung saja Junwo datang membantunya dan menarik Hyobin untuk pergi. Dan akhirnya mereka berhasil kabur dari zombie-zombie tersebut. Pas sampainya di lantai 8, ternyata di sana juga ada gerombolan zombie dan langsung mengejar mereka. Hyobin terus mengetuk-ngetuk pintu dan mereka berdua diselamatkan dengan seorang pria. Tapi Hyobin curiga dengan pria tersebut. Lalu mereka pun dilayani dengan baik oleh pria tersebut. Awalnya Hyobin agak cemas, tapi Junwo tanpa basa-basi langsung memakannya. Dan akhirnya mereka berdua pun memakannya. Dan benar saja setelah beberapa saat mereka pun mulai tertidur. Karena pria tersebut mengasih obat tidur di makanan mereka. Dan mengikat Junwo, lalu dia pun menarik Hyobin ke sebuah kamar. Ternyata istri dari pria tersebut adalah zombie. Dan Hyobin akan menjadi umpan dari istri pria tersebut. Untung saja Junwo terbangun dan menodongkan pistol ke pria tersebut. Pria tersebut melepaskan tali yang dikaitkan ke istrinya. Dan tiba-tiba suasana jadi diam. Pria tersebut membukakan pintu, tapi istrinya malah menyerangnya dan menggigitnya. Bisa dilihat ya, Hyobin tidak kenapa-kenapa gitu atau tidak tergigit. Karena istrinya telah menggigitnya, jadi otomatis pria tersebut akan menjadi zombie. Dengan berat hati, Hyobin pun menembak mereka berdua. Karena mereka berdua menganggap tidak akan bisa selamat, mereka berdua pun memutuskan untuk bunuh diri.
Tapi tiba-tiba terdengar suara helikopter, dan mereka berdua pun bergegas untuk pergi ke atas gedung. Dan melawan zombie-zombie yang menghalanginya. Junwoo pun menjadi penghalang sementara zombie tersebut. Pas Yobin di atap, ternyata dia tidak melihat apa-apa ataupun helikopter. Junwoo pun datang dan menahan pintunya. Sampai pada akhirnya zombie-zombie tersebut berhasil mendobrak pintunya dan akan menyerang mereka berdua. Junwoo pun menembak zombie-zombie tersebut, tapi karena zombinya terlalu banyak, peluru pistolnya pun habis. Dan secara tak diduga, helikopter muncul dari bawah dan menembak beberapa zombie. Mereka berdua pun naik ke atas helikopter, dan helikopter pun pergi. Mereka pun selamat, serta sinyal pun kembali normal. Rupanya postingan dari Junwoo lah yang mendatangkan helikopter tersebut. Dan film pun tamat. Oke warga rebahan, mungkin sampai di sini dulu video gue kali ini, dan dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Gue admin PVT Film, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.